Pertama-tama, terima kasih karena kalian semua sekarang channel Mary Riana sudah mencapai lebih dari 100.000 subscriber. Yeay. Thank you buat supportnya. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa langsung aja klik subscribe di sini. Oke? Oke, saya kasih waktu 5 detik mulai dari sekarang. Thank you. Hai, yes hari ini saya nggak sendiri, khusus saya hadirkan pakar EQ, Anthony Diomartin. Yeay. Nah, kenapa hari ini kita membahas topik tentang marah, emosi? Karena belakangan ini banyak banget yang viral. Orang tuh mudah banget marah, Pak Anthony. Ada ibu-ibu ditilang, terus sekarang nggak terima, marah sama polisi, akhirnya gigit. Betul. Ada bapak-bapak juga di stopin sama polisi, akhirnya marah, nyeruduk sama polisi. Wah, dan banyak deh kalau kita ngomongin tentang video-video orang-orang marah, wah setiap hari pasti ada aja ya. Betul. Nah, sekarang tapi lebih berbahaya adalah ketika sampai harus menyebabkan nyawa hilang. Itu yang paling memprihatinkan sebenarnya. Betul. Nah, sebelum kita sampai ke situ dalam arti menyesali atau apa ya, gara-gara kemarahan jadi fatal akibatnya, sebenarnya marah itu boleh atau enggak, dan gimana caranya supaya kita bisa lebih cerdas mengelola emosi dan rasa marah itu. Jadi kita selalu mengatakan bahwa marah itu adalah pemberian Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi marah itu bagian, karena dia adalah 6 emosi dasar. Jadi dalam pembelajaran tentang manajemen emosi, Tuhan memberikan kita 6 emosi dasar. Sampai itu ada filmnya, Inside Out. Tapi film itu cuma bikin 5 ya. Tapi ditambah lagi 1 sebenarnya ada terkejut menurut Paul Ekman. Ya, tapi intinya adalah itu pemberian Tuhan. Jadi marah itu sebenarnya sesuatu yang bukan untuk dibuang, karena kadang-kadang ada yang juga pasti seringkali Anda pernah didatangi orang, gimana ya caranya supaya marah saya nggak hilang aja gitu. Salah pertanyaannya. Tapi pertanyaan yang paling bagus adalah bagaimana caranya mulai sekarang kita belajar tuh mengelola marah kita. Karena marah sebenarnya ada efek baiknya loh. Marah itu menegaskan hak kita. Misalnya contoh, sebagai wanita, Anda ditoel-toel misalnya. Marah dong pasti. Marah dong. Karena kalau nggak marah, dipikir apa? Dipikir dipikir suka, malah ditoel lagi. Betul. Ya kan? Jadi marah itu menegaskan kita, jangan melakukan itu kepada saya. Jadi sebenarnya marah ada manfaatnya. Nah, cuma memang marah yang berlebihan, itu yang sebenarnya harus kita belajar kelola. Jadi sekarang marah yang cerdas gimana? Nah, ada nggak marah yang cerdas? Yes, ada betul. Ya? Dan sampai kalau di luar negeri itu ada loh pelajaran anger management. Sampai itu pelajarannya sampai bisa berlangsung 6 bulan. Jadi para narapidana, bener loh, di tempat kita jarang, tapi di luar negeri itu sampai ada pelajaran yang namanya anger management. Anger management itu sampai gimana caranya mengelola. Tapi pada prinsipnya yang saya ingin sharekan kepada yang menyaksikan pada kesempatan ini, ya, bagaimana caranya kita bisa mengelola marah. Pertama-tama adalah marah harus memikirkan akibat jangka panjang. Jangan sampai kemudian gara-gara marah kemudian membuat kita jadi menyesal seumur hidup kita. Misalnya orang tua dengan anak, guru dengan muridnya, atau misalnya bos sama karyawannya, suami dengan istrinya, istri dengan suaminya. Betul. Jangan sampai kita menyesal gara-gara, makanya ada satu quote kita yang saya suka adalah jangan sampai kita itu marah cuman 3 menit tapi membuat kita menyesal 30 tahun. Nah, yang kedua adalah marah juga harus memperhatikan harga diri kita. Saya masih ingat dulu pernah sampai ada menteri saking keselnya Miss Mary, sampai kemudian ketika dia marah-marah itu padahal lagi live loh. Menteri apa Indonesia? Betul. Ya, tapi nggak usah marah-marah. Ini jadi marah lagi. Betul. Jadi marah lagi. Gitu. Ya, zaman-zaman dulu. Nah, gara-gara itu kan karena live disorot oleh media, dan kemudian sampai keesokan harinya muncul kita punya menteri yang emosinya tak terkendali. Kan nggak lucu banget. Jadi mulai sekarang ketika Anda marah, perhatikan harga diri Anda dipertaruhkan. Saya masih ingat juga ada yang sampai waktu itu ada mobil parkir di depan rumahnya. Kesel, dia nggak bisa masuk. Akhirnya mobil itu kemudian dipukul-pukul, ditendang-tendang. Tahu-taunya itu adalah mobil mertuanya. Astaga. Jadi harga diri dipertaruhkan gitu loh. Ya, jadi harus hati-hati. Betul. Dan yang ketiga yang penting juga adalah harga diri orang lain tentunya. Jangan sampai kita marah-marah kemudian membuat orang terluka, membuat harga diri orang lain terluka gara-gara itu. Bisa dendam ya. Betul. Lantas kemudian berakibat buruk buat kita. Nah, yang keempat juga penting adalah marah bukanlah sesuatu yang, ini berita baik sebenarnya sih buat mereka-mereka yang hobinya marah. Jadi Anda masih boleh marah.
Ya, cuman marah itu kalimatnya redaksionalnya diganti dong. Yang keluarnya mungkin kebun binatang, gantilah dengan kata-kata yang mengembangkan. Ya. Jadi marah itu sebenarnya menegaskan sesuatu. Misalnya contoh kalau orang tua marah dengan anaknya, daripada marah-marah kemudian sampai memaki-maki, lebih baik marahnya itu masih suaranya masih tegas. Tapi dengan redaksionalnya yang berubah, karena marah menegaskan sesuatu. Papa tuh percaya, kamu tuh bisa, kamu tuh mampu. Kalau kamu tidak belajar, kamu tidak akan naik kelas. Itu kan suaranya itu masih kencang gitu. Betul, berwibawa. Dan kata-kata yang diucapkan itu juga kata-kata yang positif, ya kan? Persis. Kamu kan punya potensi, kamu bisa. Betul. Tapi kemudian itu mengembangkan. Membuat orang jadi anak jadi memperhatikan, tapi kemudian itu jadi mengembangkan buat dia. Ya? Jadi ini berita baik buat Anda yang merasa bahwa saya nggak boleh marah dong, salah. Marah masih boleh, tapi redaksionalnya tolong diganti. Ubah kata-katanya ya. Oke. Dan yang kelima? Yang kelima yang paling penting. Saya sendiri mempraktekkan, Miss Mary. Apa? Belajar kalau marah harus fokus pada solusi. Contoh misalnya, supir datang terlambat, ya, gara-gara itu kemudian supirnya kemudian dimarah-marah gitu. Saya pernah di kompleks perumahan saya dulu, itu dimarah-marah. Padahal udah terlambat, ditambah marah-marah lagi, yang makin telat. Ya, kalau gitu nyetir jadi nggak konsentrasi lagi. Lebih baik ketika marah fokus pada solusi. Maksudnya misalnya contoh begini, misalnya kita panggil si supir itu, Ali, kamu tahu sekarang jam berapa? Saya minta datang jam berapa? Jam 6. Gimana caranya saya bisa sampai ke tempat itu dan tidak terlambat? Coba kamu pikir. Kita masih marah, menegaskan sesuatu, tapi mengajak dia untuk berpikir. Iya. Gitu. Tapi itu pertanyaannya beneran bukan pertanyaan retorik ya. Kadang-kadang ada yang marah, coba pikir gitu ya. Itu bukan. Lagi gitu. Tapi harus pertanyaan yang betul-betul memicu dia untuk menjawab solusi. ya. Betul. Bukan pertanyaan sindiran ya. Kamu suka mikir gitu, nggak boleh. Ya, ada juga ya. Ada juga. Mikir dong. Nah itu menghina gitu. Salah gitu loh. Oke. Benar-benar. Jadi fokus pada solusi. Praktekkan 5 tips itu. Nah, kalau dipraktekkan berarti it's okay, marah itu boleh asalkan marah yang cerdas. Betul. Marah yang bisa dikendalikan. Betul. Makanya ingat dengan kata-kata yang paling saya suka adalah kata-kata dari Aristoteles. Ya, everybody can become angry and that is easy. Setiap orang bisa marah dan itu mudah. But to be angry to the right person, marah pada orang yang tepat, to the right degree, derajat yang tepat, to the right way, cara yang tepat, to the right purpose, untuk tujuan yang tepat, that is difficult. Yes, itu yang susah ya. Jadi kalau ada slogan kan biasanya buang sampah pada tempatnya. Terus ada juga buang mantan pada tempatnya, ya kan? Sekarang marah pun juga harus pada tempatnya dengan cara yang lebih tepat lagi. Oke, jadi thank you banget ilmunya. Sama-sama. Sudah dibagikan, harus dipraktekkan supaya supaya lebih cerdas emosi, lebih banyak. Mungkin juga selain kalau mungkin ini bukan buat teman-teman yang menyaksikan, tapi bisa juga diajarkan dong, tolong diajarkan, disiarkan dong kepada yang mungkin membutuhkan. Di-sharekan ke teman kamu yang suka marah-marah. Betul. Oke, jadi kalau pengen dengar lebih banyak lagi ya harus follow, ngikutin terus dan belajar terus dari Anthony Dio Martin. Ada Instagramnya? Ya, Instagram saya di @AnthonyDioMartin. Jadi gampang, Anthony Dio Martin, ANTHONY Dio Martin. Yes, gampang, atau di link ini nih, ada di sini pokoknya ya. Oke, jadi thank you buat semuanya. Sukses terus buat kamu. Harus dipraktekin ya. Oke, bye-bye.